Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita perjalanan dari Semarang menuju Serbut Camping Ground atau camcernya OL Joteng. Ini sudah setengah tahun yang lalu ya, pertengahan tahun 2025 ini baru bisa ngupload lagi seri keduanya. Atau kemarin kan sudah ngupload, bukan kemarin sih, dulu itu sudah terupload seri yang pertama, motovlog dari Semarang sampai Paraan. Kalau yang ini dari Paraan sampai Serbut. Ini Paraannya di sini, ini Serbutnya di sini. Serbut itu posisinya di Kledung ya, di antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Jadi perjalanannya ini akan naik terus. Ini kalau di sini kelihatannya lurus, padahal aslinya ya belok-belok. Nah, ini dimulai dari Pasar Paraan, pertigaan Paraan, di rumah sakit Kristen. Rumah sakit apa ini namanya? Oh, ini Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo ya. Dari sini temu pertigaan, ini jalan searah, kita ke kiri melewati Pasar Legi, Pasar Paraan, naik terus. Ini jalannya naik terus kalau dari Paraan menuju Serbut, dan pemandangannya bagus sih kalau pas cerah gitu ya, disuguhi pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Kita melewati juga ini ada view wisata Batu Potorono. Ini jalan raya di sini. Ini jalan raya dilewati bis juga, bis Semarang Purwokerto, sama bis dari Surabaya yang menuju Purbalingga, itu yang biasa digunakan pendaki-pendaki Jawa Timur yang menuju Sindoro, Sumbing, dan area pegunungan di sekitar Wonosobo. Kita loncat ke video realnya. Ini sekarang ketemu pertigaan jalan searah, kita ke kiri, ini naik. Nah, ini sebelah kanan ini Pasar Pagi Endo. Banyak kuliner di Pasar Pagi Endo itu di gang-gang kecil itu. Ini sudah mulai pada tutup ya. Ini soalnya kita ini pas lewat sini posisi ini jam 4 ya, jam 4 jam 5 lah, sekitar itu. Pokoknya udah sore. Kalau mendekat ke kanan tadi itu ke arah ini biasanya kalau mau naik Gunung Sindoro via Sigdam, atau mau naik Gunung S3 Mini, Sigandil, Sibuta, Setelerep, lewatnya sana aja, atau jalan pintas menuju Dieng, jalan alternatif. Kanan ini juga bisa. Nah, ini sebelah kanan ini Pasar Paraan yang asli ya, bukan yang asli, yang baru, asalnya besar ya. Nah, ini kalau ke kanan ini bisa menuju Embung Bansari atau base camp Gunung Sindoro via Bansari, lewat sana tadi sebelah kanan. Di depan juga ada gang, bisa sih masuk ke kanan, tapi biasanya kalau dari arah bawah dilewatkan tadi jalan samping pasar ini, karena jalannya lebih besar. Ini sudah mulai naik terus realnya sebenarnya. Ini di video ini kelihatannya nggak terlalu menanjak ya, aslinya ini nanjak sekali.
jalannya tengahnya kuning, berarti ini masuknya jalan nasional. Ini termasuk jalan bus rute trayek Semarang Purwokerto, bus Nusantara. Busnya sini tuh jelek-jelek, sekarang udah punah ya, tinggal Nusantara yang dari Semarang itu sama travel nggak tahu tuh karena nggak laku atau gimana. Pokoknya dulu tuh ada bus trayek Semarang Purwokerto yang bus ekonomi itu kan, selain dari bus Nusantara yang atas. Yang ekonomi itu busnya bobrok-bobrok, jelek-jelek, kelihatannya nggak laku, makin lama makin nggak laku. Sekarang udah punah. Yang tersisa dari Semarang Purwokerto itu ya cuma bus atas Nusantara itu. Dulu juga ada bus efisien lewat sini, Semarang Cilacap, tapi sekarang sudah nggak ada. Yang Semarang Cilacap efisien itu sekarang lewatnya Magelang Purworejo gitu. Sama ada lagi bus patas dari arah Jawa Timur Surabaya lewat sini. Kalau itu Surabaya, jurusannya Surabaya Purbalingga, itu rutenya dia itu dari Surabaya ke arah Solo, kemudian ke Jogja, terus ke Magelang Secang, terus ke arah sini ya. Nah itu enak kalau naik gunung dari arah Jawa Timur, naik bis itu enak sekali, naik langsung turun di depan base camp Ledung bisa, atau base camp Garung, depan Gang Garung gitu. Jadi bus itu melewati base camp Ledung, Sindoro ya, Sindoro Ledung, Sindoro Alang-alang Sewu, Sindoro Watulu. Kalau Sumbing ya ada melewati Sumbing Batur Sari, Sicepit, sama Sumbing yang Jarum. Sebelah kiri samar-samar itu ada siluet Gunung Sumbing, sebelah kanan tuh juga harusnya ada siluet Gunung Sindoro kalau cerah, atau yang kecil itu ya depannya truk gitu ya, ya bisa jadi. Jadi kita sudah memasuki area ladang, meninggalkan Paraan. Sebenarnya masih ikut kecamatan Paraan di sini, cuman desanya udah ganti. Sekarang kita masuk desa Catur Anom. Ini sudah mulai banyak dibangun ruko-ruko ya sebelah kiri ya. Jadi sebelah kanan ini ada toko merah Catur Anom. Di sebelah kanan itu nanti juga melewati atau sudah tadi ya melewati rumah makan Jambu Luwuk gitu. Iya, kelihatannya sudah lewat tadi di bawah. Sekarang kita sudah nyampe di daerah Kalirejo. Sekarang ikutnya kecamatan Kledong ini. Sebelah kiri itu ada rumah makan Niki, rumah makannya travel. Jadi kalau kita naik travel yang area sini, yang lewat di sini, kita akan diambilkan ke situ untuk makan di warung makan Niki. Makannya sih bayar sendiri, kalau penumpangnya bayar sendiri. Kalau super travelnya biasanya dapat gratisan dari rumah makannya. Tapi Mas Ramu belum pernah mampir di rumah makan Niki yang tadi yang barusan kita lewati. Pernahnya di rumah makan Niki yang bawahnya deket alun-alun Temanggung. Ini tanjakannya lumayan enak sih. Sekarang jalannya sudah halus dan lebar ya. Kalau dulu pas Mas Ramu awal-awal sering nyopir di area sini, visit
area sini maksudnya ya, pakai mobilnya kantor itu jalannya masih kecil ya, sudah halus tapi udah masih kecil. Sekarang tambah halus dan tambah diperlebar. Dulu tuh pokoknya kalau lewat sini itu harus cerah, nggak berani lewat malam-malam gitu. Ini kita papasan dengan truk-truk yang dari atas. Kita salib aja ini angkotnya. Lalu lintasnya lumayan rame tapi nggak terlalu padat, rame lancar ya ini, masih bisa ngebut soalnya ya. Kecepatan 40, 50, 60 masih bisa lah kalau motor. Kalau mobil ya nggak bisa ini karena kan ngantri. Sudah banyak warung-warung yang tutup, tapi juga sudah mulai banyak warung-warung kuliner yang buka malam ya, warung kuliner malam. Di sebelah kiri itu ada gunung kecil yaitu wisata Batu Rono ya, di depannya Gunung Sumping itu. Batu Rono itu nggak tahu statusnya gimana, kok di atas bisa ada kayak kelihatannya itu punya orang ya, atau dibeli swasta itu nggak tahu. Nanti kapan-kapan kita tanya orang-orang sekitar situ kalau pas ke situ lagi. Ini Mas Ramu udah pernah ke situ tapi tidak mendokumentasikan. Waktu itu mau naik Gunung Sindoro via Ndoro Arum, mampir situ dulu paginya, siangnya. Siangnya kan mampir situ, terus sore menuju base camp Ndoro Arum, nginap, baru mendakinya besok paginya. Ini apa ini? Sudah nyampe di daerah, nah ini bener, ini area mendekati area masuknya wisata Batu Rono di depan situ. Nanti kita akan masuk gangnya. Nah, masuk gangnya itu di sini apa di atas lagi ya? Gangnya di bawah tadi guys. Kita soalnya sudah lewati ringin besar itu, dan ciri-cirinya itu jalan terbelah itu kan, naik dikit terus belok kiri. Jalan terbelah itu maksudnya jalannya dipisah, ini kan jalannya kanan kiri jadi satu. Nah, pas jalannya itu dibelah jadi jalan searah, itu ada tikungan agak tajam itu. Nah, naik dikit itu ke kiri itu masuk area wisata Batu Rono, Botorono. Sekarang kita nyampe Kuadungan. Ini Kuadungan, dulu itu di sini pusat kemacetan waktu jembatan Kuadungan itu diperbaiki. Sekarang jembatannya udah jadi lalu lintas sudah lancar. Jembatan Kuadungan itu posisinya di depan ini. Jembatan ini sebenarnya nggak terlalu besar sih, pendek, cuman cukup vital. Nah, ini jembatan ini yang sempat diperbaiki dan sempat membuat macet selama beberapa bulan di daerah sini, lalu lintas di daerah sini. Kalau sudah nyampe sini itu berarti kita di depan itu akan melewati area Cigandul, jembatan Cigandul yang pernah viral atau jadi ikonik. Nah, itu kalau kiri lurus itu jalan lama Cigandul, kita dilewatkan yang kanan ini jalan barunya. Jalan lama Cigandul itu dulu sering memakan korban karena tanjakannya kan ekstrim itu, bukan korban jiwa sih sebenarnya, lebih ke arah korban tilang, karena kan itu jalannya sempit, terus nikung nanjak ekstrim, dan jalur di tengah ini jalan markanya itu lurus. Kadang orang itu nggak sabaran kalau pas
posisi di belakang truk itu kan namanya pengen nyalip, karena truknya kan kalau lewat jalan lama itu terlalu kesusahan. Nah ini sebelah kiri nih tembusannya, karena truknya kesusahan kan jalannya lambat sekali, jadi kita yang naik motor atau naik mobil itu hawanya pengen nyalip. Nah begitu kita nyalip di depan itu sudah ditunggu sama parcok. Jadi dulu pas awal Mas Ramu lewat sini dengan Mas Fahmi itu diperingatkan kalau lewat sini hati-hati, jangan nyalip, yang sabar, soalnya di depan itu, di depan pos itu polisi sudah menunggu siap-siap menilang. Kalau di area jalan raya Semarang Jogja itu ada di daerah Kopi Eva itu. Kopi Eva itu kan dulu juga ada pos polisi yang siap menanti pengemudi-pengemudi yang tidak sabaran yang nyalip garis lurus di bawahnya Kopi Eva itu, jalan Tikang Nikung itu. Sekarang di jalan Kopi Eva itu sudah diperluas, jadi yang dari arah bawah itu bisa 2 kendaraan jalan bareng. Nah di Sigendol tadi kan ada beberapa area resto dengan view Sumbing, bagus sih kalau pas cerah itu. Sekarang kita masuk area apa ini, jalan ini kelihatannya sih daerah yang apa, Sorong apa namanya, pokoknya di Posong ya, Posong sebelah kanan tuh ada wisata alam Posong yang melihat sunrise yang bagus di area sini. Sekarang kita sudah masuk area kebun teh ini, berarti kita sudah mau nyampe Kledung. Di depan sebentar lagi kita akan nyampe Kledung, jalannya sudah Tikang Nikung. Di Kledung sendiri sekarang sudah banyak spot-spot wisata, spot wisata dan spot makan gitu. Ini sebelah kiri ada rumah makan Buya apa itu, sudah cukup lama ini sebelah kiri rumah makannya, tapi Mas Ramu belum pernah mampir. Barusan lihat reviewnya, ternyata lumayan bagus ya. Di sebelah kanan ini ada Kledung Park, ini apa ya, sama resto sama camper itu. Ini termasuk baru kalau Kledung Park ini. Terus ini satu-satunya pom bensin tertinggi di area sini, di area Kledung. Di sebelah kanan ada toko merah. Nah di sebelah kiri ini sudah mulai banyak bangunan-bangunan baru ini. Ini ada baru, ini juga baru, bangunan baru, restoran baru gitu kan. Dulu padahal di sebelah kiri ini los semua, los, bisa memandang Sumbing sepuasnya. Ini sebelah kanan tadi ada Mas Budi, baru juga. Ini sebelah kiri baru lagi. Nah ini ada penyetan, ada mobil parkir itu. Biasanya yang mampir itu tuh ini apa, supir-supir truk banyak situ. Mas Ramu juga pernah mampir sih. Sebenarnya enak ini ya, sambelnya sama gorengannya. Nah ini sebelah kiri ini rest area Kledung. Sekarang banyak sekali nih apa, kuliner ini, bangunan seperti ini. Memang di sebelah kiri ini spot terbaik. Sebelum Mas Ramu berhenti dulu, kelihatannya kok kebelabasan, harusnya belok di gang tadi. Kita berhenti dulu, kita lihat map sama sekalian tanya orang. Sebelah kiri nggak ada orang ini. Kalau di mapnya sih kelihatannya masuk gang yang sebelum rest area ini. Berarti ini kita sudah di penghujung cerita kali ini ya, karena kita sudah di kawasan Kledung. Ini sekaligus penutup series motovlog menuju Serbut River Camp. Sayangnya pas di Serbut atau di area atau di acara kontennya Mas Ramu nggak sempat vlog karena HP-nya ketinggalan. Ini juga Mas Ramu bingung ini ya, saya ngecek HP karena HP-nya ketinggalan. Jadi kita bawa HP 2.
punya HP dua masnya. HP yang seharusnya dibawa itu malah ketinggalan, yang Mas Ramu bawa ini HP yang tidak ada isi kartunya. Jadi HP lama yang sudah rusak itu kan, tapi masih bisa dipakai. Itu nggak pernah diisi kuotanya, jadi cuman pakai WiFi kalau di rumah. Yang ini yang ke bawah malahan. Jadi ini Mas Ramu buta map dan harus nyari orang buatannya. Kita maju dulu ya. Itu ada orang di depan, ada orang kumpul-kumpul, katanya aja. Nah ini ada gapura warna biru putih, ini adalah gapura atau masuknya gang masuk menuju basecamp Batursari itu guys. Jadi ada series pendakian Batursari lintas Garung setelah series ini, berarti setelah ini. Kita nanya dulu sama orang-orang yang ngumpul di sana di depan itu. Ini ternyata Mas Ramu melihat ada teman UL, walaupun nggak kenal tapi dia dari model tasnya itu kayak anak UL. Jadi ini Mas Ramu nyamperi dulu sekalian nanya-nanya, barangkali mereka mau ke Serbut, kan bisa jadi juga dia mau mendaki. Kalau dia mau ke Serbut kan Mas Ramu mau bareng sekalian, daripada Mas Ramu nanti kebingungan lagi. Dan ternyata memang benar mereka mau ke Serbut. Ternyata ini rombongan Mas Alam dari Klaten. Jadi mereka ini bungkus makanan dulu buat makan malam di area sini, area Kedung. Di area Kedung ini banyak pilihan kuliner, ada soto, bakso, nasi goreng dan lain-lain. Dan ternyata bener kan, akhirnya ini Mas Ramu mau naik motor lagi putar arah sekalian barengi mereka. Jadi ini kita masuk gang yang ke sini ya, seharusnya gang sebelum rest area Kedung. Ini kita ketemu pertigaan lagi, kita agak bingung ke arah mana. Kita tunggu dulu tempat yang belakang.
ternyata lurus, jadi kita lurus saja. Jalannya hancur ini sekarang, jalan makadam. Jadi sampai di sini dulu cerita Mas Ramu motovlog dari Paraan sampai Serput, atau part terakhir dari series motovlog Semarang menuju Serput. Di depan itu harusnya ada Gunung Sumping, tapi karena ini sudah surut dan gunungnya juga tertutup kabut, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini sebelah kanan ini ladang warga, sebelah kiri ini kelihatannya sudah dibeli swasta untuk cottage tadi, kayak penginapan gitu lah, semacam villa-villa. Nah ini ladang lagi sebelah kiri, dan di mendekati areanya jalannya sudah dicor lagi, tapi cor kanan kiri ya. Jadi ini kita sudah di penghujung cerita kali ini. Mas Ramu pamit dulu, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di cerita Mas Ramu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.